Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun 'azim. Azzamahu Allah wa syarrafahu. ومن يرغب من الأيام وعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بست من الشوال فكأنما صام سنة كلها فإذا سعد الخطيب المنبر واستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله واستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله واستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah alladzi harrama as-siyama ayyam al-a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghadirkan hari raya Idul Fitri ke dalam kehidupan kita. Entah sudah berapa kali kita menyambut Idul Fitri. Mungkin ada yang masih dalam hitungan jari atau belasan, bahkan mungkin sudah puluhan kali sepanjang hidup yang dilaluinya. Hari yang mulia ini bisa kita jadikan sebagai penggugah kesadaran kita untuk kembali kepada kesucian diri dengan bertaubat dan bermaaf-maafan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas dari suatu kesalahan. Kita sadari betapa diri ini rentan sekali tersilap, jatuh dalam maksiat dan terjerambab dalam lumpur kekhilafan. Belum lagi kesalahan yang kita lakukan kepada sesama kita. Semua itu harus kita sadari dengan tidak pernah bosan untuk berbuat baik sebagai ganti perbuatan buruk yang kita kerjakan.
Ada banyak cara menyadari kesalahan dan dosa, sehingga perilaku yang tercela tidak berlama-lama berlabuh di dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan kita jauh dari rahmat Allah, bahkan dijauhi pula oleh sesama kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, di antara cara menginsafi kesalahan, di antara cara menyadari kesalahan yang kita lakukan, yang pertama adalah dengan mengakui kesalahan dan jangan pernah merasa diri ini suci serta lebih mulia. Sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kita harus segera bertobat tanpa merasa benar sehingga membela diri mati-matian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu kita lakukan. Anggota badan ini rasanya tidak pernah lepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Mata kita, telinga, mulut, hati, tangan, kaki kita telah menjadi saksi atas setiap aksi kita yang baik ataupun yang buruk. Bertobat kepada Allah dan tidak merasa suci merupakan cara mensucikan diri dari segala dosa dan kesalahan yang menghinggapi diri kita. Imam Mujahid pernah berkata, siapa yang tidak bertobat pada pagi dan sore hari, berarti dia termasuk orang yang zalim. Rafi bin Haitham bertanya kepada orang-orang, tahukah kalian apakah penyakit itu dan apakah obat serta terapinya? Mereka menjawab tidak tahu. Beliau kemudian berkata, penyakit adalah dosa, obatnya beristighfar, dan terapinya adalah bertobat dan tidak kembali melakukannya. Kita harus sadari bahwa kita banyak maksiatnya daripada taatnya, banyak lalainya daripada ingatnya. Waktu kita lebih banyak tersita untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat yang berarti kembali akan mengembalikan jati diri kita yang sesungguhnya, layaknya saat kita dilahirkan ke dunia yang dalam keadaan bersih, suci tanpa noda dan dosa. Cara yang kedua menginsafi kesalahan kita, yaitu jika kesalahan itu kita lakukan terhadap orang lain, kesalahan itu kita lakukan terhadap sesama, maka kita wajib meminta maaf kepadanya. Dosa kepada sesama tidak cukup hanya dengan bertobat kepada Allah. Kita harus memaksa nafsu ini untuk menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya, permohonan maaf yang keluar dari lubuk hati kita. Barulah insya Allah taubat kita sah, taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada jalan terbaik dalam melewati pintu taubat atas kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain kecuali kita meminta maaf, kecuali kita meminta halal dan ridhonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayhi."
Siapa yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang hari di mana tidak ada dinar ataupun dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal ibadah soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezaliman-kezalimannya. Jika ia tidak memiliki amal soleh, amal baik, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Cara yang ketiga untuk menginsafi kesalahan kita, yaitu tidak mencari kambing hitam dengan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Jangan sampai perbuatan buruk yang kita kerjakan bukannya kita akui, bukannya kita sesali dan tobati, justru kita lemparkan kepada orang lain. Padahal sebagai pelaku kesalahan seharusnya kitalah yang berbesar hati dan berani mengakui, berani menyesali dan memperbaikinya. Oleh karena itu, jangan coba-coba menimpakan kesalahan kepada orang lain, karena hal demikian termasuk perbuatan fitnah yang sangat keji. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaksib khati'atan aw ithman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Barang siapa mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan barang siapa mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan dan dosa yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, cara menginsafi kesalahan, cara menyadari kesalahan yang kita lakukan ialah jangan sekali-kali kita membela orang yang jelas-jelas bersalah. Ayat yang baru kita simak di atas juga menguraikan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang harus ditanggung oleh diri si pelaku. Maka biar dia yang merasakan sanksi atau hukuman atas kesalahan yang dia lakukan. Kita tidak boleh membela ataupun melindunginya. Kita hanya bisa memberikan motivasi kepadanya agar dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mendoakannya, mengajaknya untuk berani mengakui kesalahannya, serta tidak melakukan hal yang sama di lain kesempatan. Inilah 4 cara menginsafi atau menyadari kesalahan kita. Kita berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertaubat di pagi dan sore harinya. Kita berkomitmen untuk berani mengakui kesalahan diri sendiri dengan meminta maaf. Kita sisihkan rasa gengsi dan tidak enak hati. Jangan pernah mencari kambing hitam atas kesalahan yang kita lakukan. Dan jangan membela orang yang salah, tapi kita hanya membela yang benar. Idul Fitri harus lebih spesial dari segi apa saja, khususnya dalam mengakui kesalahan-kesalahan sebagai bahan evaluasi untuk menjadi insan yang lebih baik serta mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqawli yahdil murtadun, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah